Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review materi dari Manajemen Strategi Pemasaran. Sebelumnya, kenalin namaku Dwi Purwanti dari Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, di video ini aku mau review mengenai etika Corporate Social Responsibility atau CSR, berkelanjutan lingkungan, dan strategi. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis yaitu suatu aturan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang ada di perusahaan. Karena sangat penting di dalam perusahaan itu dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Definisi etika sendiri adalah aturan yang tidak terlihat atau moral yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat satu perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan akan selalu terlibat oleh pihak-pihak eksternal yaitu pemerintah, kreditur, investor, dan masyarakat. Etika bisnis di perusahaan mencakup prinsip-prinsip moral dan tata nilai yang mengarah pada perilaku yang benar dan bertanggung jawab dalam konteks bisnis. Berikut ini adalah beberapa praktik etika bisnis di perusahaan. Yang pertama adalah integritas, yaitu menjaga kejujuran dalam semua aspek bisnis, termasuk laporan keuangan, pengiklanan, dan komunikasi internal. Kepedulian terhadap karyawan, yaitu menyediakan lingkungan kerja yang aman dan menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja. Dan kehidupan pribadi, memberikan kesempatan yang setara dan mencegah diskriminasi di tempat kerja. 3. Kepedulian terhadap pelanggan, yaitu memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau layanan. Menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan secara adil. Yang keempat, kepedulian terhadap masyarakat, yaitu berkontribusi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, melibatkan diri dalam kegiatan filantropi dan memberdayakan komunitas lokal. Yang kelima, keputusan terhadap hukum, yaitu mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, menjaga standar etika yang tinggi dalam transaksi bisnis. Yang keenam, perlindungan lingkungan, yaitu mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketujuh, penghargaan terhadap keadilan, yaitu menyediakan kompensasi dan tunjangan yang adil untuk semua karyawan, memastikan keadilan dalam kebijakan promosi dan pengembangan karya. Dan yang terakhir yaitu penghindaran konflik kepentingan, yaitu mencegah dan mengatasi konflik kepentingan di antara karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan lain. Nah, Corporate Social Responsibility atau CSR yang biasa kita sebut tanggung jawab sosial dalam perusahaan menyangkut hubungan atau bagaimana perusahaan bisa membedakan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya dan stakeholder berupa karyawan, pelanggan, atau konsumen, pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan merupakan hedging untuk perusahaan CSR memegang tidak memberikan hasil keuangan secara langsung dalam jangka pendek. Namun, CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Di luar dari kewajiban sebuah perusahaan untuk meminimalisasi dampak negatif dari operasional bisnisnya, keberadaan perusahaan masih memiliki kewajiban untuk berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal inilah yang biasa disebut sebagai program CSR. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan hidup atau Environmental Sustainability. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat atau Community Development. Yang ketiga, pendidikan atau Education. Yang keempat, pangan, sandang, dan papan atau Basic Needs. Dan yang kelima, kesehatan dan keamanan atau Healthy and Safety. Salah satu contohnya yaitu program CSR Alliance Indonesia, penanaman 3.000 mangrove, berpartisipasi dalam Clean Up Day, dan program Cintai Keluarga dan Bumi dengan layanan asuransi digital. Pada tahun 2021, Alliance berhasil menanam 3.000 mangrove bersama Carbon Etis yang dijaga oleh partner petani mangrove lokal di Pulau Harapan. Alliance juga melibatkan karyawan-karyawan dalam program penanaman mangrove dan World Clean Up Day. Hal ini membuat dampak dari program CSR semakin bertambah dengan adanya edukasi langsung oleh tim terhadap karyawan Alliance yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya menanggulangi krisis iklim bersama-sama. Oke, semoga review aku mengenai etika Corporate Social Responsibility atau CSR, berkelanjutan lingkungan dan strategi bisa dimengerti ya. Makasih yang udah nonton dan see you di video yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.